Ya, pemirsa, pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan wisata Raja Ampat, Papua Barat. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa keputusan pencabutan izin usaha tersebut telah mempertimbangkan hasil temuan di lapangan serta melibatkan koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah. Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan wisata Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pencabutan izin usaha ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga lahan terutama kawasan wisata agar tetap asri dan tak dirusak oleh pihak tak bertanggung jawab. Keempat perusahaan tersebut adalah PT KW Sejahtera Mining yang berlokasi di Pulau KW, PT Mulia Remen Perkasa yang berlokasi di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun, PT Anugrah Surya Pertama yang berlokasi di Pulau Manuran, dan PT Nurham di Pulau Yesner, Waigeo Timur. Bahlil mengatakan keputusan pemerintah mencabut izin usaha keempat perusahaan tersebut telah mempertimbangkan hasil temuan di lapangan. Keputusan pencabutan juga diambil setelah Presiden Prabowo Subianto memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh aspek yang ada secara komprehensif. Dan pasca keputusan pencabutan diterbitkan, Bahlil mengatakan Kementerian SDM langsung melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden dengan mempertimbangkan berbagai hal. Bapak Presiden memutuskan memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 iup yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 iup di Raja Ampat. Bahlil menambahkan usai dilakukan rapat terbatas antar kementerian, ditemukan fakta bahwa operasional keempat perusahaan tersebut terdapat sejumlah pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilai konsistensi penegakan hukum di sektor pertambangan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fatul Nugroho, Wakil Ketua Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia Aspebindo. Ya, halo Pak Fatul, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih Jumpa juga kembali. atas waktu yang disempatkan. Kemudian juga ada Pak Trubus Rahadiansah, Ketua Umum Asosiasi Kebijakan Publik Indonesia. Halo Pak Trubus, apa kabar Pak? Ya, selamat Pak Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini Pak Fatul, terlebih dahulu bagaimana Anda selaku pelaku usaha begitu ya di sektor pertambangan mereview kinerja sektor minerba dalam 5 tahun terakhir paling tidak hingga saat ini seperti apa Pak? Ya, pertama-tama saya sampaikan apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo Subianto, Bapak Presiden kita, yang ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia yang sudah secara tegas mencabut izin 4 iup yang berada di Raja Ampat di luar Pulau Gak Nikel. Ini adalah satu langkah tegas dari Oke. pemerintah untuk mengelola bahwa sektor pertambangan dan juga ekosistem konservasi lingkungan itu bisa berjalan beriringan dan tetap dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Nah, terkait dengan kinerja di sektor pertambangan 5 tahun belakangan ini, sebetulnya memang dari sisi untuk mineral, Indonesia ini bisa dikatakan sedang mineral booming, Oke. ya, karena pertambangan-pertambangan khususnya nikel ini marak sejak tahun 2019 onwards, ketika Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 itu fully diberlakukan tahun 2014 kan di stop untuk pertambangan nikel dan mineral, tidak boleh ekspor semuanya, Oke. sehingga setelah itu 5 tahun berikutnya mulai berdiri smelter-smelter. Nah, disitulah mulai booming komoditas mineral khususnya nikel ini. Tahun belakangan ini dari sisi harga komoditas khususnya nikel, kemudian juga batu bara ini memang terjadi penurunan karena memang
kalau direview dalam 1-2 tahun belakangan ini terjadi oversupply di dalam Oke. komoditas mineral khususnya nikel. Hmm. Ya, lantas bagaimana kemudian aturan hukum yang berlaku saat ini mampu menjadi koridor lah untuk menjamin keberlangsungan usaha pertambangan minerba di Indonesia, Pak Fatul? Ya, undang-undang yang berlaku secara khusus leg spesialis di dalam pertambangan minerba adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Di situ mengatur tentang bagaimana tata cara pemberian izin usaha pertambangan baik IUP maupun IUPK dan juga IUP OPK trading untuk angkut jualnya, dan di situ diberikan ruang ya seluas-luasnya bagi pelaku usaha, namun tetap ada asas yang harus dipatuhi. Di pasal 2 Undang-Undang Minerba tahun 2009 itu disampaikan bahwa asas penambangan itu ada beberapa, diantaranya adalah yang pertama adalah bermanfaat, adil, seimbang. Kemudian yang terpenting adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oke. Artinya pemerintah secara filosofi mining authority itu berada dimiliki oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bumi, tanah, air dikuasai negara untuk kepentingan rakyat. Nah, kemudian mining rights-nya ada di pemerintah. Dalam hal ini Kementerian SDM yang mengeluarkan IUP maupun IUPK. Oke. Nah, inilah yang kami para pengusaha bisa mendapatkan. Nah, tinggal memang ketika kami per hari ini mengajukan wilayah izin usaha pertambangan atau mengajukan WIUP itu harus melalui lelang ataupun di PP yang terbaru nantinya ada beberapa pembaruan dari Undang-Undang 2 tahun Ya. 2025 bisa diberikan kepada kelas UKM. Hmm. Nah, ini yang menurut kami perlu disinkronkan memang dengan juga Undang-Undang Kehutanan, kemudian Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup dan juga pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga ketika koordinat diajukan oleh perusahaan itu sudah memenuhi aspek kehutanan, lingkungan, dan juga terkait dengan konservasi di laut. Demikian. Oke, ini menarik kalau kita cermati ini. Dari sisi kebijakan publik nih Pak Trubus, Anda melihat bagaimana langkah pemerintah begitu yang cukup gercep lah bisa dikatakan begitu ya dengan mencabut 4 IUP begitu dari perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Raja Ampat ini? Ya, masih di mute sepertinya Pak Trubus. Oke, Ya. kalau dari aspek kebijakan publik tentu kebijakan pemerintah untuk istilahnya mencabut izin itu sudah pada umumnya diapresiasi secara baik, tadi juga dikatakan oleh Pak Fatul. Tetapi yang jelas bahwa publik sebenarnya menghendaki satu langkah-langkah berikutnya seperti apa, dalam arti bahwa apakah hanya cukup kepada ini perusahaan yang 4 itu saja atau untuk wilayah-wilayah lain gitu ya, karena juga operasional terkait larangan untuk melakukan pertambangan di pulau-pulau terluar itu kan sudah ada aturannya di situ, Undang-Undang Nomor 1 2014 itu, sehingga ini yang menunjukkan publik kemudian mempertanyakan apakah dalam istilahnya pencabutan itu atau itu hanya kepada 4 perusahaan itu atau memang diperlukan untuk kajian terhadap wilayah-wilayah lain juga, seperti itu Mas. Baik, tapi kalau Anda melihat langkah pemerintah untuk menjaga konsistensi sendiri begitu ya, ini seperti apa begitu dalam penegakan hukum, dalam arti memang apakah juga perlu tadi seperti Anda katakan ini juga perlu diterapkan di sejumlah daerah lainnya begitu yang memang menjadi fokus pemerintah untuk tadi kalau misalnya Pak Fatul bilang kita harus melibatkan undang-undang kehutanan, kemudian lingkungan hidup, kemudian bagaimana ini bisa saling bersinergi, tidak ada lingkungan lah yang harus mengalami kerusakan misalnya di sana. Iya, kalau dalam konteks perspektif kebijakan hukum tentu semuanya harus bersifat ini Mas terintegrasi, artinya Oke. semuanya itu diperlakukan sama dalam konteks berkeadilan. Oke. Akan tetapi persoalannya kemudian kita juga melihat bahwa ketergantungan kita kepada pendapatan negara dari aspek sumber daya alam ini kan cukup tinggi, sehingga kalau kemudian kita istilahnya serta-merta melakukan ya entah pencabutan atau apa
atau melakukan kajian-kajian ataupun evaluasi, ini kan juga perlu mempertimbangkan aspek yang lain. Oke. Misalnya juga ini dalam hal pencabutan ini kan sebenarnya ada persoalan lain di publik itu, Mas, adalah apa? Bahwa betul apresiasi kita mencabut, tetapi kan itu ada yang melihat bahwa kebetulan di Raja Ampat, wilayah apa itu Raja Ampat itu adalah wilayah Papua yang sebenarnya ini agak apa istilahnya, ya istilahnya ngeri-ngeri sedap. Karena apa? Karena ini persoalannya ada pihak luar yang diduga ikut intervensi, sehingga tekanan publik ini, tekanan ini kemudian akhirnya pemerintah mengambil kebijakan menyetop. Tapi itu kan pendapat publik yang kemudian apakah kemudian nanti terhadap perusahaan-perusahaan lain bagaimana, dan ini kan menimbulkan juga masalah konsistensi ya, konsistensi dalam arti bahwa apakah kemudian penerapannya itu bisa apa namanya bisa berjalan inilah ya, apa artinya berkelanjutan gitu, kira-kira seperti itu, Mas. Oke. Nah, jadi dalam hal ini memang yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah selain aturan-aturan yang sudah ada, memang perlu harmonisasi. Ini kan persoalannya, misalnya pemerintah menjelaskan bahwa keberadaan izin 4 perusahaan itu jauh tahun 2004, ada yang mengatakan 2006 misalnya, jauh sebelum pemerintahan ini berlangsung. Tapi kemudian konteks politiknya jadi ini, Mas, kesan yang muncul seolah menyalahkan masa lalu, di mana kemudian itu masih kewenangannya ada pemerintah daerah, memang kewenangan waktu itu ya undang-undangnya. Tetapi persoalannya kemudian sekarang ini apakah pemerintah juga melakukan langkah-langkah yang lain, dalam arti bahwa tidak hanya kita memikirkan mengenai bagaimana kita mengeksploitasi sumber daya alam saja, tetapi juga memikirkan yang lain, artinya jangan ketergantungan terlalu berlebihan, dan ini kita kan harus memikirkan aspek keadilan generasi kan, jadi regenerasi berikutnya. Karena apa? Karena kita juga nggak mau sumber daya alam kita habis, kita semuanya cuma mengacu kepada pemikiran bahwa kita menikmati atau mengeksplorasi sumber daya alam secara leluasa, tetapi kemudian kita juga harus memikirkan bagaimana kemudian kita harus memikirkan mungkin kaitannya dengan pengembangan teknologi atau inovasi atau apa yang memang harusnya menjadi nilai plus, harus sesuatu yang mengurangi ketergantungan pada ini, Mas, pertambangan. Baik, itu dia menjadi salah satu komoditas pertambangan. Kalau bisa memang ada alternatif lain begitu ya, untuk bisa menjadi salah satu kontributor terhadap penerimaan negara begitu. Tapi kita lihat apakah penegakan hukum ini supaya tidak terkesan tebang pilih. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya, Pak Fatul. Trubus, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fatul Nugroho, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia Pipindo. Kemudian juga ada Pak Trubus Radiansa, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Publik Indonesia. Nah, dari sisi kacamata pelaku usaha ini Pak Fatul, lantas apa yang masih harus disempurnakan dalam hukum positif lah di sektor pertambangan untuk saat ini, sehingga tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Trubus tidak terkesan tebang pilih begitu terkait dengan kebijakan yang ditelurkan, apalagi yang sedang cukup hangat begitu menjadi perbincangan di negeri ini? Ya, pertama yang diperlukan oleh pelaku usaha di Indonesia dan secara khusus pelaku usaha di sektor pertambangan adalah certainty dari penegakan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Terkadang memang dengan kondisi seperti ini terjadi seringkali uncertainty bagi para pelaku usaha. Sedang berusaha, kemudian tiba-tiba muncul isu yang hangat, kemudian harus di-stop, bahkan dicabut. Nah, menurut kami, ke depan yang diperlukan adalah dalam penegakan hukum positif ini adalah penegakan hukum yang seimbang. Artinya, kami setuju dari awal Bapak Menteri SDM per 5 Juni langsung men-stop secara sementara, kemudian dilakukan investigasi. Ya, kemudian dilakukan kondisi faktual, dicek faktual di lapangan. Nah, memang ketika ada salah satu perusahaan itu yang settling point-nya jebol, kemudian bisa jadi memang pada akhirnya disampaikan mencemari lingkungan, itu harus di-stop, kami setuju. Nah, yang terpenting adalah menurut kami dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia ini bagaimana menerapkan good mining practice. Ya, penerapan kaidah penambangan yang baik dan benar. Itu diatur secara lengkap baik di Undang-Undang Minerbanya, kemudian di PP, dan sampai turunannya itu ada Kepmen SDM nomor 18
27K tahun 2018 tentang Good Mining Practice. Artinya ketika pertambangan ini bisa dikelola dengan baik, tentunya akan memberikan manfaat tidak hanya bagi negara tapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Karena pertambangan itu diwajibkan untuk yang namanya membuat program pemberdayaan masyarakat atau PPM. Kemudian dalam beberapa bulan belakangan ini, Aspemindo secara aktif mengusulkan dari penerimaan negara bukan pajak PNBP Minerba yang jumlahnya sekitar 142 triliun pada tahun 2024 itu ada dedicated budget allocation, ada alokasi yang dikembalikan untuk pembangunan di sektor minerba dan umumnya. Ya katakanlah untuk kasus Raja Ampat tadi saya setuju dengan Pak Trubus harus ada inovasi. Nah, katakanlah kami mengusulkan diantaranya 10% itu untuk sosial, pembangunan sekolah-sekolah, kemudian perumahan rakyat, ya rumah ibadah dan lain sebagainya. Kemudian diantaranya 15% untuk perguruan tinggi, riset, kemudian juga inovasi di bidang sektor energi dan sektor-sektor lainnya. Dan yang berikutnya adalah sekitar 20% ini untuk percepatan hilirisasi. Tetapi hilirisasi ini kan kita tidak hanya berbicara tentang sumber daya alam. Kalau Kes Raja Ampat katakanlah ada PNBP-nya, kembali ke sektor pariwisata. Artinya pengembangan pariwisata di sana didapatkan dari penerimaan negara bukan pajak dari sektor pertambangan. Nah, ini kan akan menjadi seimbang dan berkelanjutan. Artinya bahwa tambang untuk kesejahteraan rakyat ini bisa berjalan dengan optimal. Baik, tapi apakah dengan kebijakan tersebut juga mampu menjaga pertumbuhan industri pertambangan di Indonesia, khususnya di sektor minerba? Kalau memang usulan-usulan dari Aspemindo, kemudian kita coba kaitkan dengan hukum positif, ini bisa menjadi salah satu mungkin tonggak baru begitu untuk sektor pertambangan, khususnya minerba di Indonesia begitu. Ya, memang jujur per hari ini kami pelaku usaha pertambangan merasakan sebetulnya overregulated. Ya, banyak sekali peraturan yang harus kami penuhi untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, walaupun ya kami sekali lagi bahwa pemerintah ini sebagai pembina kami, sebagai orang tua kami yang memberikan peraturan-peraturan supaya kami tetap tadi menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi menurut kami terkadang ini overregulated. Artinya menurut kami peraturan yang ada per hari ini sudah cukup, ya. Bagaimana tinggal tadi good mining practice bisa dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya oleh pemerintah, tapi dari pelaku usaha, dari perusahaan juga harus memiliki itikat baik. Melakukan penambangan yang baik, kemudian memperhatikan masyarakat di sekitarnya. Sehingga ketika tambang tutup nantinya, itu tidak menjadi natural resources curse, kutukan sumber daya alam. Alamnya tambangnya habis, kemudian alamnya hancur, pariwisatanya rusak. Tetapi kalau bisa berkelanjutan, kita belajar dari negara-negara seperti Amerika, seperti Australia. Australia itu adalah salah satu negara yang sebetulnya base-nya adalah berdasarkan natural resources. Tapi mereka bisa memanfaatkan natural resources itu untuk membangun istilah kita sekarang ada hilirisasi, yang sebetulnya adalah industrialisasi, bagaimana membangun tadi tidak hanya smelter-smelter, tapi juga industri turunnya seperti baterai dan mobil listrik. Tidak hanya itu, kalau kita bicara di sektor batu bara, itu juga tentunya bagaimana DME, di metal ether itu juga bisa terwujud. Baik, nah Pak Trubus, lantas seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fatul tadi, menurut Anda apakah dengan kebijakan tadi keseimbangan yang coba diambil menjadi jalan tengah begitu, bagaimana perolehan pendapatan yang sudah didapatkan mungkin dari sisi perusahaan, kemudian negara dikembali lagi kan kepada masyarakat dengan tadi beragam aktivitas untuk kegiatan masyarakat, riset, teknologi dan lain-lain, kemudian bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, perumahan dan lain-lain, ini bisa menjadi satu keseimbangan antara langkah menjaga pertumbuhan ekonomi tapi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan juga masyarakat di sekitarnya nih Pak Trubus. Iya, kalau dilihat secara holistik sesungguhnya sudah bisa itu sebagai langkah dalam rangka menjaga keseimbangan. Hanya persoalan kan sebenarnya bagaimana yang dipotret publik itu bagaimana kemudian pengusaha-pengusaha tambang atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan itu mampu menyerap tenaga kerja secara baik, dalam arti bagaimana kemudian
Iya, istilahnya itu menyerap tenaga kerja lah. Pokoknya tidak saja konteksnya. Karena Indonesia Oke. ini kan sulitnya ini masalah lapangan pekerjaan. Jadi lebih banyak publik itu menyorotinya ke sana. Jadi peran dari perusahaan-perusahaan di bidang tambang ini kalau Ya. bisa itu lebih orientasinya menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Sehingga dan Ya, ya. kesannya itu memang publik harapannya seperti padat karya gitu ya. Apa namanya? eh Ya, jadi seperti padat karya, Ya. Itu dia yang diharapkan memang ada ya, penciptaan yang diharapkan lapangan. sehingga Hmm. eh, menurut saya memang dalam hal ini juga bagaimana kemudian kepedulian ya, optimalisasi kepedulian perusahaan tambang itu terhadap masyarakat di sekitarnya. Tadi disebutkan oleh Pak Fatul itu sudah ada sebenarnya pemberdayaan masyarakat sekitar, tapi kan persoalannya Iya. seringkali pemberdayaan masyarakat sekitar itu dihadapkan oleh intervensi dari ini elit-elit yang ada di daerah itu, Mas. Jadi ini Oke. menjadi problem karena Ya, apa? ya. Elit-elit daerah itu seringkali karena ya dalam konteks ketika dia mau maju menjadi penguasa atau menjadi elit itu kan Oke. mengeluarkan kos, dan disitulah kemudian pemikirannya adalah bagaimana kemudian ketika ada usaha-usaha tambang ataupun apa Ya, ya. itu kemudian mereka harus mendapatkan semacam ya profit untungnya apalah kira-kira Ya. seperti itu. Nah, Pak Trubus, lantas bagaimana dengan reward and punishment begitu yang selama ini diterapkan Ya, terhadap perusahaan dalam konteks memang penegakan ya, hukum begitu sehingga benar-benar sesuai aturan begitu pada saat penambangan ya. dilakukan begitu di semua wilayah Indonesia. Iya, kalau menurut saya memang inilah tugas berat pemerintah ya dalam hal ini, artinya ketika aturan-aturan sudah dibuat itu seringkali kan ada banyak pihak dalam hal ini, khususnya bagaimana peran pemerintah daerah ya yang Oke. seringkali ya dia merasa sebagai anak tiri atau sekedar apa istilahnya ya disajikan yang namanya kucing dalam karung sehingga tidak tahu apa Oke. yang dia dapatkan dari adanya wilayahnya dia yang istilahnya diobok-obok untuk kepentingan ini pusat. Nah, ini yang seringkali menjadi warna kemudian munculnya resistensi kan. Resistensi sebenarnya Oke. kalau misalnya pemerintah itu konsisten dalam arti bahwa sesuai dengan ranah kebijakan hukumnya yang sudah ditetapkan itu diterapkan secara istilahnya berkelanjutan, Oke. saya percaya sebenarnya itu bisa ini kok bisa memberikan kemanfaatan banyak. Cuman memang sulitnya itu Mas intervensi politik dan di satu sisi juga ada free rider penunggang-penunggang bebas yang kemudian memanfaatkan masyarakat sekitar tambang itu untuk kepentingan yang kadang-kadang memang ini tugas Oke. pemerintah juga, Ya, ya, ya. aparat penegak hukum juga ya untuk juga menjaga. Jadi saya kadang-kadang lebih menyedihkan lagi karena kemudian komunikasi publik ya, komunikasi kebijakan publiknya keluar itu pemerintah lemah kan, sehingga yang terjadi kemudian masyarakat berpandangan bahwa adanya tambang itu merugikan. Padahal kan itu sebenarnya kan sangat menguntungkan bagi masyarakat, bagi negara juga kan. Oke, Sehingga oke. dalam hal ini eh, dalam hal ini adalah bagaimana kemudian eh, Ya, ya istilahnya itu asalkan pemerintah ya, sesuai dengan aturan yang aturan berlaku yang begitu ada, ya. yang berlaku, Baik. iya, Oke, iya, oke, itu Pak. aja Mas. Ya, nah, Pak Fatul terakhir ya, Anda melihat Ya. bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah memang benar-benar saat ini juga bisa menjadi momentum juga nih bagaimana peningkatan koordinasi, integrasi kebijakan pemerintah pusat, daerah begitu dengan pelaku usaha, masyarakat sekitar begitu untuk saling membahu-membahu juga lah, bahu-membahu bagaimana industri ataupun sektor usahanya tetap berlangsung tapi tidak ada yang dirugikan pihaknya dari sisi lingkungan maupun masyarakat ya Pak Fatul. Ya, setuju sekali Mas Pras bahwa pertambangan ini kan berdasarkan filosofi tadi dari Undang-Undang Dasar kita 1945 itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Yes. Artinya dalam pengelolaan pertambangan ini good mining practice ini harus dikedepankan. Ya pemerintah itu perlu membina dan mengawasi. Saya setuju juga masyarakat baik masyarakat secara umum maupun NGO juga perlu mengawasi dan ada itikat baik dari perusahaan untuk menjalankan good mining practice dan memberikan manfaat ya bagi negara dan juga bagi masyarakat di sekitar pertambangan. Artinya menurut saya ini bisa berjalan beriringan, berdampingan bahwa asas penambangan tadi harus bermanfaat, adil, seimbang
dan juga berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. Nah, inilah yang menurut saya perlu dikedepankan oleh semua stakeholder yang ada di pertambangan. Bahwa Indonesia ini sedang on the track untuk menjadi fourth largest economy in the world. Ya, menjadi negara kekuatan keempat terbesar di dunia. Hilirisasi ini adalah salah satu engine of growth-nya, yang menjadi mesin pertumbuhan. Nah, fuelnya apa? Bahan bakarnya, ada bahan bakunya, salah satu adalah pertambangan, ya secara khusus nikel. Dan Indonesia memiliki, dianugerahi dengan nikel yang ada di bumi Indonesia. Tadi saya sekali lagi setuju dengan Pak Trubus bahwa tambang ini nanti harus bertransformasi. Ya, kita menjadi advanced country dengan memiliki industri-industri yang mengolah hasil pertambangan, kemudian lebih lanjut lagi yang lebih memiliki teknologi tinggi, ya teknologi intensif untuk tadi mengolah lebih lanjut dari hasil Oke. pertambangan hasil bumi yang ada di Indonesia. Ya, itu dia. Memang intinya adalah bagaimana setiap aktivitas kegiatan ekonomi baik dari sektor pertambangan begitu khususnya di nikel dan mungkin di beberapa daerah lagi ditujukan lagi ya, dikembalikan lagi kepada kemaslahatan masyarakat begitu, apalagi mereka yang lokasinya berdekatan dengan pertambangan ataupun aktivitas pertambangan sendiri di Indonesia. Baik, Pak Fatul, Pak Trubus, terima kasih banyak. Ini sayang sekali waktu terbatas atas semua informasi, terima update, kasih. insight yang sudah disampaikan kepada Selalu pemirsa pada hari ini. semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Fatul, Pak Trubus. Terima kasih. Ya, selamat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.